Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis kadar abu. Ini merupakan bagian dari analisis mineral di bahan pangan. Ini merupakan pertemuan ketujuh ya, atau pertemuan terakhir kita sebelum UTS untuk mata kuliah analisis pangan. Abu atau bahasa Inggrisnya ash itu merupakan atau merujuk pada residu bahan-bahan inorganik. Ingat kemarin bahan-bahan organik itu adalah bahan-bahan yang mengandung karbon, seperti karbohidrat, protein, lemak, itu semuanya ada karbonnya. Nah, jadi ash atau abu itu adalah residu bahan inorganik, jadi sudah tidak ada lagi karbonnya. Apa saja bahan-bahan inorganik itu? Itulah yang kita sebut dengan mineral. Ada kalsium, ada besi, magnesium, dan sebagainya. Jadi abu itu merujuk pada istilah residu dari bahan organik, residu dari bahan inorganik yang masih tertinggal setelah proses pembakaran atau proses oksidasi secara sempurna dari bahan-bahan organik di suatu produk pangan. Jadi pada kadar abu ini sebenarnya kita sedang menentukan total mineral yang ada di dalam bahan pangan. Jadi kata kuncinya di sini adalah total mineral. Jadi bukan kandungan mineral tertentu, tapi totalnya. Jadi saya ulangi lagi, kadar abu itu adalah residu bahan-bahan inorganik setelah kita lakukan ignition atau pembakaran atau complete oxidation. Nah, yang tertinggal ini merupakan total dari kandungan mineral yang ada di bahan pangan. Dan proses pengabuan atau bahasa Inggrisnya ashing ini tidak hanya dilakukan untuk menentukan kadar abu atau menentukan total mineral. Jadi proses ashing ini juga merupakan tahapan pertama dari kita persiapan sampel untuk analisis spesifik mineral tertentu. Jadi kalau kita hanya ingin tahu total mineralnya saja, maka kita bisa menganalisis kadar atau total abu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau tahu spesifik berapa sih kadar zat besinya, nah maka kita harus menganalisis si zat besinya itu sendiri. Untuk kita mendapatkan zat besinya, salah satu caranya adalah dengan metode pengabuan. Jadi di sini metode pengabuan bisa ada dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk menentukan kadar abu, dan yang kedua untuk persiapan sampel penentuan kadar mineral spesifik. Nah, metode pengabuan itu bisa kita bagi menjadi 3 metode, yaitu dry ashing atau pengabuan kering, wet ashing atau pengabuan basah, dan microwave ashing atau pengabuan dengan menggunakan microwave. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang untuk secara umum, dry ashing ini digunakan baik untuk mendapatkan total abu atau kadar abu dan juga sebagai persiapan sampel untuk analisis kadar mineral spesifik. Kalau yang wet ashing ini dilakukan terutamanya untuk persiapan sampel analisis kadar mineral spesifik. Jadi bukan untuk penentuan kadar abu atau total mineral. Nah, microwave ashing ini sebenarnya dia menggunakan antara dry ashing atau wet ashing tapi dengan bantuan microwave. Oke, untuk
sebelum kita masuk masing-masing metode pengabuan tadi, kita masuk dulu ke bagaimana menyiapkan sampelnya. Untuk sampel yang memang sudah kering dari awalnya, seperti biji-bijian ya, serealia, terus sayur-sayuran yang sudah dikeringkan, misalnya, itu tidak perlu dilakukan preparasi atau perlakuan khusus. Tapi untuk bahan-bahan yang mengandung air yang cukup tinggi, seperti misalnya sayuran fresh yang masih mengandung kadar air besar dari 15%, itu perlu kita keringkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengabuan. Terus untuk produk-produk yang mengandung tinggi lemak, tinggi gula, itu juga perlu untuk dikeringkan terlebih dahulu. Dan untuk yang tinggi lemak, itu lemaknya perlu diekstrak terlebih dahulu. Mengekstrak lemak bisa dengan menggunakan soklet misalnya ya, atau direndam di pelarut organik. Jadi dari analisis kadar lemak menggunakan soklet misalnya, nah, itu sampelnya kan tidak rusak. Nah, sampel dari analisis kadar lemak metode soklet ini bisa digunakan untuk sampel analisis kadar abu. Karena di sana si sampelnya sudah bebas lemak dan juga sudah kering. Jadi tidak perlu kita lakukan dari awal lagi gitu. Jadi kalau mau analisis proksimat, itu sebaiknya sudah direncanakan dari awal sehingga sampel dari analisis yang lain bisa digunakan untuk analisis berikutnya. Nah, kenapa kok si air, terus lemak, gula itu perlu kita beri perlakuan sampel yang mengandung banyak air, mengandung banyak lemak, dan mengandung banyak gula perlu perlakuan khusus terlebih dahulu? Karena lemak dan air itu ketika kita lakukan misalnya pengabuan kering pada suhu yang sangat tinggi, maka akan berpeluang dia memercik. Nah, kalau dia memercik di dalam tanurnya, jadi pengabuan kering itu kita akan menggunakan tanur. Kalau dia memercik, maka kita akan kehilangan sebagian dari sampel. Terus kalau gula, masalahnya adalah dia akan membentuk foam atau busa kalau di situ ada airnya. Nah, supaya kalau dia membentuk busa, itu juga bisa meluap dari wadah cawan tempat sampel kita, dan kita juga bisa kehilangan sampel. Untuk itu, maka produk-produk yang tinggi lemak, tinggi gula, itu airnya perlu kita hilangkan terlebih dahulu. Dan untuk yang tinggi lemak, lemaknya juga perlu kita hilangkan. Terus yang perlu diperhatikan juga pada saat preparasi sampel itu adalah kita harus hati-hati terhadap kontaminasi dari alat-alat yang digunakan. Misalnya kalau sampelnya mau dihancurkan dengan grinder, dengan blender gitu ya, atau alat lainnya untuk membuat tepung misalnya atau bubuk gitu. Karena alat-alat ini menggunakan bahan-bahan metal yang metal tersebut atau mineral yang ada di alat tersebut bisa berpindah ke sampel kita, sehingga seolah-olah kadar abu sampel kita menjadi lebih tinggi. Atau bisa juga kontaminasi itu dari alat gelasnya. Nah, alat gelas, ingat gelas itu terbuat dari silika. Silika merupakan bahan inorganik atau mineral. Nah, jika ada bagian dari gelas yang migrasi ke produk kita, maka itu juga bisa menimbulkan error atau kesalahan pada analisis. Lalu ketika kita melakukan pengabuan, misalnya metode pengabuan basah, maka kan kita menggunakan air. Nah, air yang digunakan itu harus air yang sudah terdistilasi atau aquades misalnya, yang sudah bebas dari mineral. Jadi bukan air biasa. Kalau air biasa itu masih mengandung beberapa mineral.
Nah, kalau kita gunakan air biasa, air minum biasa untuk analisis, maka mineral yang ada di air itu akan terbawa ke sampel kita. Oke, kita masuk ke pengabuan kering. Ini merupakan metode yang paling sering kita gunakan untuk melakukan analisis kadar abu atau untuk menentukan total mineral yang ada di bahan pangan. Prinsipnya adalah di pengabuan kering ini, yaitu kita bakar sampel di dalam muffle furnace atau bahasa Indonesianya kita sebut tanur pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Nah, ini gambar yang di kiri atas itu adalah contoh gambar tanur. Jadi tanur itu bentuknya seperti oven ya. Di situ ada untuk pengatur suhunya. Hanya bedanya kalau oven paling suhunya kan sekitar 150-180 derajat Celcius. Kalau tanur ini bisa sampai 600 derajat Celcius atau bahkan lebih. Nah, jadi apa yang terjadi selama pemanasan itu di awal-awal pemanasan sekitar suhu 100 derajat Celcius gitu ya. Itu air dan senyawa-senyawa yang mudah menguap, dia akan menguap. Nanti ketika suhu meningkat lagi hingga 200, terus meningkat 300 hingga 500, itu senyawa-senyawa organik akan terbakar. Senyawa organik tadi apa saja? Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Dia akan terbakar menjadi gas. Gas yang terbentuk, gas-gas ada yang karbon dioksida dan gas-gas lain dari golongan oksida nitrogen. Nah, karena si air, senyawa volatil, dan juga senyawa-senyawa organik itu hilang, terbakar, maka yang tersisa itu adalah mineral atau senyawa-senyawa inorganik. Attention on marking of the sample. Jadi perlu diperhatikan cara kita menandakan sampel kita. Nah, di dalam tanur ini kan bisa kita taruh beberapa sampel di dalamnya. Sampel itu untuk dry ashing itu dimasukkan ke dalam suatu wadah. Syarat dari wadah ini adalah pertama dan yang paling penting adalah tahan panas. Jadi tidak mungkin kita menggunakan misalnya wadah plastik ya, kita masukkan ke dalam tanur. Karena pada suhu 500 sampai 600 plastik juga pasti akan terbakar. Nah, salah satu yang paling sering digunakan di laboratorium itu adalah cawan porselen. Ini contohnya. Selain cawan porselen, ada juga cawan dari baja atau dari quartz atau dari platinum. Tapi biasanya yang paling sering digunakan itu adalah cawan porselen karena dia tahan terhadap panas dan juga harganya cukup murah. Nah, di sini disebutkan attention on marking the sample. Nah, perlu diperhatikan cara kita kasih kode sampelnya, jangan sampai nanti tertukar antar sampel. Nah, kalau kita hanya menuliskan menggunakan spidol, misalnya di sini sampel P1, dipanaskan di suhu 500 dan 600 derajat Celcius, itu spidolnya juga terbakar, pasti hilang nanti. Atau mau kita kasih kertas label, kertasnya juga pasti akan terbakar. Jadi perlu tidak bisa kita menggunakan hanya tinta biasa atau kertas untuk menandakan sampel kita. Biasanya kita beri tanda dengan dia seperti pulpen atau yang ujungnya itu baja ataupun diamond, itu digores. Jadi kita gores si cawannya. Nah, gores untuk memberikan tanda. Ini sampel apa, ini sampel apa. Itu salah satu caranya. Kita tidak bisa hanya menggunakan spidol maupun label stiker. Nah, apa keuntungannya metode pengabuan kering ini? Yang pertama itu simple, karena sampelnya tinggal kita bakar saja di dalam tanur.
terus tidak butuh reagen apapun, tidak butuh bahan kimia apapun, langsung sampelnya saja. Kekurangannya, nah beberapa elemen seperti besi, Fe, Se, Pb, Hg ini rentan atau beresiko untuk menguap pada saat kita panaskan di dalam tanur. Nah, kalau dia menguap berarti kita kehilangan beberapa mineral. Kalau kadarnya tidak terlalu besar, untuk analisis kadar abu ini tidak menjadi masalah. Namun ini menjadi masalah ketika kita menggunakan metode pengabuan ini untuk mendapatkan sampel untuk analisis kadar mineral lanjutan, kadar mineral spesifik. Nah, misalnya kita mau spesifik menganalisis kadar Fe, terus kita gunakan pengabuan kering. Selama pembakaran di dalam tanur, Fe-nya menguap, misalnya. Nah, kalau begini kan akan menjadi masalah. Artinya kita akan kehilangan sampel yang kita inginkan. Terus yang kedua, kekurangannya adalah butuh waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 12 sampai 18 jam kita bakar di dalam tanurnya. Yang perlu diperhatikan juga, karena ini suhunya sangat tinggi ya, 500 sampai 600, biasanya untuk awalnya kita masukkan dia masih dalam kondisi dingin. Terus pada saat dikeluarkan juga tidak langsung dikeluarkan pada suhu yang sangat tinggi. Kita turunkan dulu suhunya, sekitar 200-an lah. Nah, nanti baru kita ambil sampelnya. Nah, mengambil sampelnya juga jangan sekali-kali pakai tangan yang sudah dibakar tadi ya. Karena itu sangat panas, maka minimal sekali kita pakai ini, jepit. Dan kalau bisa dilengkapi dengan sarung tangan. Untuk beberapa laboratorium, 2 ini wajib. Wajib menggunakan sarung tangan plus juga penjepit. Nah, ini prosedurnya. Yang pertama kita timbang dulu si cawannya tadi ya, cawan yang sudah kering, yang bersih dan kering itu ditimbang. Anggap itu W1. Terus kita tambahkan sampel kita, bisa 5 gram sampai 10 gram tergantung sampelnya. Kalau banyak mengandung mineral ya 5 gram saja cukup gitu. Tapi kalau sedikit mineralnya mungkin kita perlu sampel yang lebih banyak. Kalau sampelnya juga mengandung air yang tinggi, maka kita harus keringkan terlebih dahulu. Terus tadi kalau misalnya sampelnya berlemak, maka lemaknya juga harus dihilangkan. Lalu masukkan si cawannya ke dalam tanur. Nah, sebaiknya tanurnya masih dalam kondisi dingin atau belum mencapai suhu ratusan derajat Celcius itu ya. Karena itu supaya lebih aman dan juga tidak terjadi shock temperatur, tidak tiba-tiba dari yang di luar suhunya hanya sekitar 25-30 terus masuk ke tanur langsung 500. Itu bisa shock dan bisa terjadi percikan-percikan. Lalu kita bakar dia selama 12-18 jam atau kadangkala ditinggal saja semalaman gitu ya. Pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Nah, setelah selesai, matikan tanurnya, terus diamkan dulu sampai suhunya cukup rendah, itu sekitar 250 derajat Celcius. Lalu gunakan penjepit dan juga sarung tangan gitu ya untuk mengambil dari si cawannya. Jadi si tanurnya harus suhunya rendah, tapi jangan juga kita biarkan, sudahlah biarkan saja sampai dia dingin, betul-betul dingin sampai suhu ruang. Kalau dia betul-betul dingin, jangan sampai dia menyerap uap air yang ada di udara. Jadi masih agak panas, sebenarnya panas sekali nih ya, jadi tidak boleh dipegang pakai tangan, langsung masukkan ke dalam desikator.
Nah, di desikator baru kita biarkan dia sampai mencapai suhu ruang, baru ditimbang lagi. Ini kita namakan W3. Nah, proses ini perlu diulang sampai W3-nya itu konstan, tidak berubah lagi. Kalkulasinya yaitu kadar abu, di sini basis basa, merupakan W3 tadi berat setelah diabukan dikurang W1 berat cawan kosong, berarti ini adalah berat abu, dibagi W2 adalah berat cawan plus sampel pada saat di awal, dikurang W1, ini sama juga dengan berat sampel. Jadi berat abu dibagi berat sampel dikali 100%. Nah, perlu diperhatikan juga untuk tahu apakah sudah selesai sebenarnya pengabuan atau tidak, bisa juga dilihat dari warna. Jadi kalau dia masih hitam, itu kemungkinan besar masih banyak karbonnya. Artinya masih ada bahan organik di dalamnya. Tapi kalau dia sudah putih, nah ini berarti dia sudah putih atau abu-abu, itu sudah sempurna pengabuannya. Oke, berikutnya yaitu pengabuan basah. Nah, di pengabuan basah kita menggunakan bahan-bahan kimia. Tadi kalau di pengabuan kering tidak ada bahan kimia yang dibutuhkan. Kalau di sini kita membutuhkan bahan kimia yang bersifat oksidator, yang mengoksidasi nanti senyawa-senyawa organik yang ada di bahan pangan. Nah, oksidatornya itu bisa berupa asam maupun oxidizing agent yang lain atau kombinasinya. Jadi di sini prinsipnya si mineral itu dilarutkan tanpa dilakukan volatilisasi atau penguapan. Kalau di metode pengabuan kering tadi kan diuapkan yang lainnya. Kalau ini tidak, dia prinsipnya adalah kita melarutkan mineralnya dengan mengoksidasi senyawa-senyawa organik lainnya. Nah, biasanya pengabuan basah ini sering digunakan dibandingkan dengan pengabuan kering sebagai cara untuk preparasi sampel untuk analisis mineral spesifik. Jadi dia bukan untuk analisis kadar abu ya, jarang sekali digunakan untuk menganalisis kadar abu, tapi dia adalah metode preparasi sampel untuk analisis mineral spesifik. Asam yang digunakan itu jarang sekali menggunakan hanya satu jenis asam, tapi biasanya dia kombinasi. Kombinasi dari apa? Ini contohnya asam nitrat, asam sulfat yang dicampur dengan hidrogen peroksida, atau juga asam perklorat. Nah, kombinasi dari tiga ini bisa berbeda-beda tergantung dari jenis sampel yang akan dianalisis. Yang menjadi perhatian khusus itu adalah ketika kita menggunakan asam perklorat. Untuk seluruh asam, jadi proses pengabuan basah ini harus dilakukan di lemari asam atau di fume hood karena kita menggunakan senyawa-senyawa yang bersifat korosif. Tapi kalau kita gunakan asam perklorat, ini butuh tidak hanya lemari asam biasa, tapi lemari asam khusus, yaitu lemari asam yang spesial untuk menangani asam perklorat. Kenapa? Karena senyawa kimia ini tidak hanya bersifat korosif, tapi dia juga bersifat eksplosif, artinya mudah meledak. Jadi tingkat keamanannya harus lebih tinggi untuk menjaga supaya tidak terjadi ledakan maupun korosi dari asam perklorat. Nah, keuntungan dari metode pengabuan basah ini yaitu yang pertama, mineralnya terjaga ada di dalam larutan itu. Jadi tidak menguap seperti tadi
yang pengabuan kering kan dia ada kemungkinan menguap untuk beberapa mineral. Jadi peluang untuk kehilangan mineral pada metode ini kecil. Terus juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan oksidasi itu juga relatif sangat cepat dibandingkan dengan metode pengabuan kering. Pengabuan kering tadi butuh sampai belasan jam. Kalau ini paling beberapa menit saja. Kelemahannya dari pengabuan basah itu kita harus menjaga terus, jadi require constant operator attention. Jadi kita perlu duduk di sana gitu loh, untuk melihat, untuk menjaga reaksinya. Kalau pengabuan tadi, walaupun dia belasan jam, setelah kita masukkan sudah kita tinggal saja, tidak perlu kita duduk di sana untuk melihat proses pengabuan itu. Terus juga kelemahannya yaitu dia menggunakan reagen-reagen yang bersifat korosif. Bahkan kalau misalnya pakai yang perchloric acid itu bisa bersifat eksplosif atau mudah meledak. Terus juga hanya satu orang itu hanya bisa menangani beberapa sampel pada saat yang bersamaan. Kalau yang tadi metode pengabuan kering tergantung dari ukuran tanurnya. Kalau tanurnya besar, maka bisa langsung banyak sampel yang dianalisis dalam satu kali analisis. Oke, yang terakhir yaitu metode pengabuan dengan microwave. Jadi metode microwave etching ini sebenarnya dia prinsipnya ya yang tadi juga, yaitu dry dan wet etching. Jadi dia menggunakan antara kalau tidak dry ya wet etching. Tapi bedanya proses dry dan wet etching ini dilakukan di dalam microwave. Nah, karena dia dilakukan di dalam microwave, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengabuan ini jauh lebih cepat, terutama untuk dry etching. Dry etching yang tadinya kita butuh belasan jam gitu ya, atau bahkan satu malaman, itu bisa selesai dalam waktu beberapa menit saja. Terus juga kalau untuk yang wet etching itu bisa dilakukan beberapa sampel sekaligus dan kita tidak perlu memanaskan secara manual kalau yang wet etching tadi itu kita perlu panaskan larutannya di hot plate. Nah, kalau ini kan tidak perlu, jadi beberapa sampel bisa langsung sekali jalan. Jadi microwave etching itu juga terbagi dua, ada yang dry dan ada yang wet. Bedanya dia menggunakan microwave untuk membantu percepatan dari reaksinya sehingga analisis yang dilakukan itu cukup singkat. Demikian untuk metode pengabuan, dan ini sumber dari bahan presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.